Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Saputra. Di sini saya akan membuat satu video itu yang membahas tentang salah satu materi akidah filsafat sebelum materi UTS. Jadi materi yang akan saya bahas di sini adalah judulnya meyakini adanya dunia gaib, yang saya ambil dari kelompok 4 ya. Oke, di sini seperti yang kita ketahui itu ada rumusan masalah. Yang pertama, meyakini adanya alam gaib itu ada beberapa macam. Yang pertama ada ruh, yang kedua ada manusia, yang ketiga ada jin, yang keempat ada setan, dan yang kelima ada iblis. Lalu rumusan masalah selanjutnya itu ada beberapa pengertian ya. Yang pertama itu ada pengertian dari syirik, pengertian dari kafir, pengertian dari munafik, lalu pengertian dari fasik, yang terakhir pengertian dari murtad. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan membahas tentang manusia. Nah, manusia sendiri ini adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Manusia ini terdiri dari jasad dan ruh. Selain itu, manusia juga diberi akal dan kehendak yang bebas ya untuk manusia itu sendiri. Nah, yang membuat manusia itu bertanggung jawab atas perbuatannya di dunia ini. Lalu berikutnya ada jin. Nah, jin sendiri ini ialah itu juga termasuk makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari api, tidak terlihat oleh manusia. Namun tetapi mereka juga hidup di dunia juga, seperti halnya sama kayak manusia. Namun jin ini memiliki kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Nah, beberapa jin ini juga ada yang beriman kepada Allah, sementara yang lainnya kafir gitu loh. Jadi nggak semua jin itu kafir, tapi ada juga yang dia juga beriman kepada Allah gitu loh, bukan cuma manusia juga. Lalu berikutnya ada setan dan iblis. Nah, setan atau iblis itu juga termasuk salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang tugasnya itu senantiasa menghasut manusia. Nah, dan jin juga berbuat dosa gitu. Lalu iblis ini ialah pemimpin setan. Jadi makhluk dari golongan jin yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sujud kepada Adam. Dikarenakan pembangkangannya, si iblis ini dikutuk oleh Allah, dan si iblis ini berjanji akan menyesatkan manusia hingga nanti pada hari akhir atau hari kiamat. Lalu yang berikutnya ada syirik. Nah, syirik sendiri ini ialah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, baik itu dalam hal ibadah, maupun kekuasaan ataupun sifat-sifatnya. Nah, syirik sendiri ini dianggap dosa yang paling besar dalam Islam karena merusak tauhid atau keesaan Allah. Nah, salah satu contohnya itu ada ketika seseorang menyembah berhala, lalu dia percaya bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mengendalikan takdir atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Nah, itu disebut syirik karena dia menyekutukan Allah gitu. Lalu berikutnya kafir. Nah, kafir sendiri ini adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan ajarannya. Istilah ini itu digunakan untuk mereka yang menolak kebenaran agama Islam,
baik secara terang-terangan maupun secara di dalam hati ataupun diam ya di dalam. Nah, salah satu contoh kafir ini itu adalah orang yang menolak keberadaan Allah atau kenabian Nabi Muhammad SAW itu dianggap kafir. Nah, untuk selanjutnya ada munafik. Munafik sendiri ini ialah salah satu sifat yang biasanya orang itu secara lahiriah itu tampak beriman, akan tetapi dalam hatinya itu tidak percaya atau seakan-akan itu menolak keberadaan Islam. Nah, mereka ini menunjukkan iman di depan orang lain, namun sebenarnya itu menentang gitu. Jadi di depan orang-orang itu dia itu menunjukkan bahwa dia itu adalah salah satu orang yang beriman kepada Allah. Namun ketika dia berada di tempat yang tidak banyak orang ataupun dia lagi sendiri, justru dia itu malah menantang ajaran Islam gitu loh. Nah, untuk selanjutnya ada contoh orang yang munafik. Salah satu contohnya ya, ada seseorang yang berpura-pura ibadah dan mengikuti ajaran Islam, namun yang sebenarnya yaitu memiliki niat buruk atau kebencian terhadap Islam. Jadi dia itu ketika dia jadi seseorang ini dia itu berpura-pura melakukan ibadah atau seolah-olah itu mengikuti ajaran Islam, padahal mereka sendiri itu memiliki niat buruk sendiri gitu loh untuk benci terhadap Islam. Jadi itu bisa disebut sebagai munafik gitu. Nah, untuk berikutnya tentang fasik. Nah, fasik sendiri ini ialah salah satu sifat seseorang yang mengetahui ajaran Islam, namun dia sendiri ini melanggar aturan-aturan Allah secara sengaja. Lalu fasik adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar atau meninggalkan kewajiban agama, meskipun mereka sendiri tahu hal tersebut itu adalah hal yang salah gitu loh, tapi tetap aja dia lakukan. Salah satu contohnya itu ada seseorang yang sadar bahwa berjudi atau mencuri itu haram, tetapi mereka itu tetap melakukan dengan sengaja. Jadi ada seseorang yang mereka itu kayak tahu nih, wah nih berjudi ataupun mencuri itu adalah sesuatu yang emang diharamkan dalam agama Islam gitu. Namun dia udah sadar nih itu salah, tapi dia tetap melakukannya gitu loh. Jadi antara ucapan dengan kelakuan itu, apa yang dilakuin itu beda gitu, jadi nggak sinkron gitu. Untuk selanjutnya ada murtad. Nah, murtad sendiri ini ialah salah satu sifat seseorang yang keluar dari agama Islam, baik itu karena meninggalkan keimanan atau melakukan berpindah agama atau melakukan pindah agama itu ke agama yang berbeda, agama yang lain. Nah, orang ini dianggap sebagai salah satu dosa besar dalam agama Islam karena dia berpindah agama dari agama Islam, contohnya ke agama Kristen, itu disebut sebagai murtad gitu. Nah, salah satu contohnya ini ada seseorang yang dulunya Muslim, namun kemudian seseorang ini memutuskan untuk meninggalkan agama Islam
dan mengikuti keyakinan lain atau menjadi ateis. Jadi dulunya tuh si seseorang ini itu menganut agama Muslim. Nah, entah karena faktor apa gitu kan, jadi dia itu melakukan murtad atau berpindah agama gitu. Jadi dia istilahnya tuh kayak lebih memilih agama lain daripada agama ini gitu. Itu bisa disebut sebagai murtad. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.